terima kasih udah nyampe ke sini semua. Kami dari tim kuasa hukumnya untuk Mas Nanang atau Mas Nanang Gimbal. Dan ini ada Pak Steven. Ya. Terus ini Mbak Yuli dan tim kita yang lainnya. Dan di sini Mbak Yuli mau menyampaikan sesuatu yang kemarin belum sempat bisa disampaikan ya ketika kita ke rumah korban. Agak maju aja Mbak, nggak apa-apa. Nah, udah. Kedengeran nggak sih? Lagi mau nitip? Aku di sini mau minta maaf atas nama suamiku, saya, anak-anak, udah keluarga korban. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin udah sempat datang ke rumah, tapi belum ketemu sama istrinya. Nanti mungkin kita bisa ketemu untuk minta maaf. Ada yang mau tanya? Boleh bertanya kalau ada dari setelah kejadian sampai sekarang berarti belum pernah ketemu sama istri Almarhum? Iya, belum pernah ketemu dari awal kejadian. Kemarin sempat datang ke rumah almarhum, cuman bertemu sama ibunya almarhum. Ketika mau datang sempat infoin dulu nggak sih? Atau memang tapi nggak sana sengaja nggak mau bertemu atau gimana ya? Kita info kemarin. Info ya? Info. Kita info kepada RT semua mau datang, tapi emang teteh belum mau bertemu. Responnya mereka sendiri seperti apakah ketika pas datang kemarin ke sana? Kalau ibunya sih menerima aku dengan baik, tapi kalau teteh belum. Yang disampaikan permintaan maaf. Enggak, maksudnya Enggak dari pihak sananya. Ibunya menerima permintaan maaf aku. Apa yang udah diusahakan kita sampai sekarang gitu dari yang kemarin yang diterima permintaan maaf? Apa? Ada upaya lagi? Ada upaya lagi gitu supaya bisa bertemu sama istrinya. Iya, nanti aku setelah Om Steve mau minta bertemu sama teteh, minta maaf langsung kepada teteh. Nah, kira-kira kapan tuh Kak untuk bertemunya lagi? Sudah dijadwalkan atau seperti apa? Untuk detik ini masih belum terjadwal karena masih ngurusin yang lain ya Bang ya. Cuma kita ada itikat baik untuk menghubungi lawyernya dulu sih. Gitu. Ibu, tapi sebelumnya hubungannya dengan TA dia baik kah atau seperti apa? Sempat ada konflik juga nggak sih? Aku hubungan sama teteh tuh baik, nggak ada konflik gitu. Cuman pas ada somasi itu aku udah Om Sandi itu udah mulai nggak pernah negor gitu. Kalau papasan juga udah nggak negor. Sempet disomasi. Boleh diceritain mungkin Bu somasinya tentang apa? Ada. Kita unjukin aja ya. Ini kejadian. Oh iya. Setelah kejadian ada somasi atau seperti itu? Sebelum kejadian. Boleh diceritain Bu? Bukan. Ini. Ya. Ini aku unjukinnya kemana nih? Ke kamera aja Kak. Ini berapa hari sebelum kejadian Mbak? Itu 3 bulanan. 3 bulan sebelum kejadian. Oktober. Boleh diceritain ya seperti Iya, apa isi somasinya? Tahan dulu kan dokter Kak. Intinya apa tuh Kak? Somasinya Kak, kalau boleh tahu Kak. Berarti setelah rapat RT itu ya? Setelah rapat RT terus kan Om Sandi berantem sama RT sambil sama tuh bawa pengacara, bawa polisi, udah selesai. Terus langsung dia selesai RT sama si suami aku, tapi itu dia nggak gubris, suami aku nggak gubris, udah diemin aja. Selain sama Nana, sama siapa lagi nih? Sama RT. Sempet debat sama RT juga ya? Sebelum somasi suami aku dia debat sama RT sampai manggil Mbak Pingsa, manggil pengacara. Tapi isi somasinya mungkin apa sih terkait dengan somasi itu kalau mungkin boleh di Bacain intinya. Biasanya ketikan ya.
ketikan. Mungkin apa yang diinginkan almarhum dari semua situ. Mau aku bacain? Ini dari almarhum. Dari yang sini. Ya. Assalamualaikum Mama Alia. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan somasi kepada suami Mama Alia dikarenakan pada malam itu suami Mama Alia diduga ingin menyerang saya. Saya ada videonya duduk di dekat bandar melotot pada saya. Lalu pindah ke bangku dekat Bang Gufron. Lalu Pak Gufron berkata sudah itu terlihat. Saya memberikan somasi ini kepada suami Mama Alia. Maaf langkah saya lakukan. Terus dia dijawab, Waalaikumsalam. Kita sama-sama duduk di sini bersama yang terbaik bagi lingkungan kita, Om. Kalau Om semua dengan cara praduga dan menduga-duga mencari kesalahan dari setiap manusia, apa artinya kita musyawarah bertetangga? Kita sama-sama saling tidak kenal dan akhirnya kita jumpa dalam wadah RT 5. Saya hanya mengajak sama, ayo Om kita duduk bareng-bareng. Kata Mbak Yuli ya. Kalau bicara untuk lingkungan hayo, tapi kalau sudah ada indikasi penyerangan massa, indikasi penyerangan massa ya, yang di sini disebut bukan pribadi ya, indikasi penyerangan massa itu dibilang untuk yang terbaik buat lingkungan itu berbeda, yaitu kita balikan saja kepada keputusan keluarga Mama Alia. Udah sih itu masih panjang ya. Ini oh ya ini kan somasi, oh ini somasi mau saya sudah memberikan somasi. Tanggal berapa itu? 28 Oktober 28 Oktober 2024. Tapi itu kan masih nggak, gimana Bang kemarin masih nggak diladenin ya sama kita. Artinya dari pelaku atau tersangka ini atau Nanang Gimbal ini berusaha untuk menghindari konflik sebenarnya. Dia berusaha untuk menghindari konflik, dia tidak menggubris dan menjauhkan dari masalah. Namun sikap dari almarhum itu terus mencari gara-gara lah, mencari konflik itu sendiri gitu kan, sampai terjadi peristiwa penikaman tersebut. Dalam satu konflik itu yang Nanang itu bermasalah sama siapa aja selain sama almarhum? Suamiku nggak pernah ada masalah sama siapa-siapa. Dia orangnya diem, tertutup gitu, nggak pernah interaksi sama orang. Jadi tapi kalau misalnya tegur dia tetap nah itu nyapa gitu, tapi dia nggak mau ikut campur urusan orang. Sama aku aja itu nggak banyak bicara apalagi sama orang. Tapi sempat cerita nggak sih pernah mungkin ada masalah sama siapa, cerita ke Enggak. Tahu inti masalahnya apa sih? Dia nggak pernah cerita, malah pas masih ini aku nggak cerita sama dia, malah yang cerita malah temennya. Terus kita udahlah nggak usah diladenin gitu. Enggak. Mas mungkin tadi bentuk gara-gara yang dicari sama almarhum itu seperti apa tuh? Sikap ya, sikapnya, ucapannya, dan almarhum tidak segan-segan untuk melakukan bukan penyerangan secara frontal ya, tapi secara psikis ya, mungkin dengan cara menatap, melotot, mencari gara-gara. Contoh dia belum apa-apa sudah turunkan pengacara, bawa babinsa segala macam kan, yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan secara keluarga, dan itu masalah kecil gitu kan. Itu bukan ke suamiku doang. Dan itu bukan di dan almarhum punya masalah itu nggak cuma sama Pak Nanang Gimbal ya, sama lingkungan sekitar juga ada ya Mbak ya, ada gitu kan. Jadi memang ya bisa dibilang mungkin ya troublemaker kali ya, seperti itu. Artinya dari pihak Nanang Gimbal ini selalu berusaha untuk menghindari konflik, tapi dari yang bersangkutan, dari almarhum, malah mendekati konflik itu sendiri. Boleh.